berkuasa atas alam semesta. Dengan kasih-Mu yang besar, Engkau telah datang 2000 tahun yang lalu menyapa kami seluruh umat manusia. Bapa di surga, kami memuji-Mu, kami meninggikan Engkau, Allah yang begitu mengasihi dan peduli dalam hidup kami, sehingga Engkau mau jadi manusia. Engkau mengasihi kami dan menerima kami apa adanya. Kami memuji-Mu dan meninggikan Engkau, dan saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Perdengarkanlah firman-Mu, Roh-Mu yang kudus tolong kami. Demi dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Shalom. Dan lagi shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Shalom kakak-kakak dari Genesaret. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Baik. Pada hari ini kita merayakan Natal bersama. Jadi pendeta, majelis dan pemuda GMI Genesaret kerinduannya bersama sebagai keluarga Allah. Kita katong semua bersaudara, katong semua keluarga sekarang di dalam Tuhan untuk dapat merayakan Natal bersama. Nah, sebagai keluarga, kira-kira beta mau tanya dulu. So, kenal belum dengan kakak-kakaknya atau ibu-ibu pendeta tadi? Belum. Nah, keluarga harus saling kenal. Oleh sebab itu, sebelum baca firman Tuhan, mungkin baris kedua dari ibu pengasuh juga ke belakang ya, ibu atau ya, ke belakang, nanti pindah baris ke tiga di sini pindah ke sini. Jadi istilahnya supaya kita selang-seling nanti, selang-seling, oke? Sebagai keluarga, mari 1, 2, 3. Jadi ke barisan ibu Anse, barisan ibu Ana, barisan ibu kakak Ocha, Jadi tidak ya, bisa 3 saja atau begini saja. 2 saja, 2 baris pindah ke sini, baru nanti yang lain mendekati masing-masing. Maksudnya begini, berdekatan, jangan hanya ini kelompok kayaknya udah mati atau Genesaret ini kelompok rumah 3. Ya, ayo. Bertukaran tempat duduk. Mari silakan. Sebagai keluarga, baku kenal dan baku ya mari. Yang lain ya boleh, yang lain dah semuanya ikut, tapi masing-masing. Mari silakan. Ada yang tetap di sini, adik-adik, nggak harus semuanya pergi. Adik-adik dah semua ikut. Tukar semua, boleh semua. Boleh semua. Sebaru ke sana, batas ya, gitu ya. Enggak apa-apa. Ya, keluarga tuh. Ya. Harusnya Oke, ya sudah. Paling tidak kita sudah ada. Baik, silakan salaman yang belum salaman dengan kakaknya atau adiknya. Ya. Ya, luar biasa. Ya, itulah keluarga, karena kita keluarga harus baku kenal dulu. Ya, baik. Suasana yang indah, yang baik sekali pada hari ini. Berarti kita sudah kenal, dan kami baru pertama datang juga di sini melihat suasana luar biasa di bawah JMP. Baik, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya menyapa dulu adik-adik dan kakak pembina di sini. Shalom. Shalom. Ya, sehat semua? Sehat. Ya, puji Tuhan. Baik, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 1 ayat 21 sampai 24.
21 sampai 24. Ya, kalau sudah menemukan, mari nanti yang sebelah kiri akan membaca ayat 21, yang sebelah kanan beta, maksudnya sebelah kiri dari sini. Barisannya Ibu Pendeta Elvin, ya sini ayat yang ke-22. Jadi sampai ayat 24 kita baca nanti bersama-sama. Kelahiran Yesus Kristus ayat 21 mulai sebelah kiri. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, sebelah kanan barisan Ibu Pendeta Elvin. Hal itu terjadi supaya kenapa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Bersama. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya. Baik, kita pada malam hari ini belajar. Anak-anak panti sudah bisa membaca semua apa belum? Belum. Yang sekarang yang sudah membaca, sudah pintar membaca, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ya, jadi tema kita bersamaan dengan tema PGI, KWI. PGI itu Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, KWI Konferensi Wali Gereja di Indonesia. Jadi semua umat kita merayakan dengan tema yang sama, namun fokus kita ayat 21. Mari kita baca lagi. Ayat 21. 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, kelahiran Yesus adalah bukti Allah sangat peduli. Kalau bahasa anak mudanya tuh care. Allah peduli pada hidup dan masa depan semua manusia, termasuk adik-adik dan pengasuh di sini. Manusia apa sih? Manusia. Ya harus paham dulu. Jadi semua manusia, jadi termasuk kantong semua. Kita semua yang ada di sini Allah sangat peduli. Banyak dari kita mungkin berasal dari latar belakang keluarga yang tidak sempurna. Yang marah beta mungkin mau tanya, apakah ada yang di sini masih ada orang tua? Yang ada. Oh, masih ada yang masih ada orang tua. Oh iya. Ada yang orang tuanya tinggal satu. Ada orang tuanya tidak ayah. Oke. Ada orang tuanya di sekitar kota Ambon apa sih? Ada. Nah, teman-teman dan juga pemuda dan bapak ibu saudara, banyak dari kita memiliki banyak perbedaan. Ada yang juga masih ada orang tua, ada yang ditinggalkan. Kayak beta sudah yatim piatu karena yang ada lagi mama papa di dunia ini. Ya mungkin karena usia juga ada, tapi umur 5 tahun, 4 tahun beta sudah ditinggal papa, dan 5 tahun yang lalu ditinggal oleh mama. Nah, anak-anak dan teman-teman bapak ibu saudara yang kekasih, tapi tema kita hari ini berbicara kepada kantong semua. Mungkin di antara kita ada yang mendapatkan kasih sayang banyak, ada yang terluka, ada yang penuh dengan pergumulan, dan masing-masing kita Allah sangat peduli. Ayo katakan sama-sama 2, 3. Allah sangat peduli. Yes, Allah sangat peduli. Nah, maka yang pertama, Allah mengerti kepedihan keluarga yang tidak sempurna. Kok bisa? Rupanya sejak awal keluarga-keluarga itu tidak sempurna. Di mana yang sempurna? Di surga nanti. Mau masuk surga? Mau. Ya, anak-anak panti mau masuk surga? Mau. Mau dong, kita semua. Ya, pemuda-pemuda mau masuk surga? Mau. Jangan sampai tidak mau masuk surga. Ya. Baik. Kita semuanya di dunia ini memang tidak sempurna, tetapi Allah tidak membiarkan masa lalu kita menentukan masa depan kita. Kita semua punya masa lalu. Artinya waktu yang sudah dilewati, atau istilahnya apa?
Kemarin dolo lagi. Nah, panjang. Nah, semuanya kita punya. Tetapi kita juga tidak hidup di masa lalu, kita hidup di masa depan. Kita harus hidup supaya kita diselamatkan, dipulihkan. Nah, untuk itu konteksnya Yusuf dan Maria mengalami situasi yang sulit. Kenapa sulit? Dia tidak ideal menurut standar manusia, karena mereka sudah pacaran dan tunangan. Begitu mereka sedang pacaran, ayo anak-anak panti, sudah ada pacaran apa belum? Sudah? Wah, ibu pengasuh bagaimana itu? Jangan dulu ya, belum waktunya ayat mana-mana lah peraturannya di sini, tergantung peraturannya. Ya, baik. Dikatakan di sini mereka sedang masa tunangan, tetapi membuat mereka hampir putus hubungan. Kenapa putus hubungan? Karena Maria tiba-tiba poro boncit. Bahasa sini apa ya? Ya kira-kira gitulah. Hamil. Nah, sedangkan Yusuf tidak paham, mulai terjadi miskomunikasi, tidak dimengerti satu sama lain. Yusuf sudah dikatakan ayat 19, diam-diam. Dia tidak mau mencemarkan hati, dia orang yang tulus hati. Dia mau menceraikan secara diam-diam. Dia pusing, ada problem di situ. Namun Yesus datang dalam situasi keluarga yang bermasalah. Allah datang melalui malaikat juga dalam mimpi Yusuf, sedang mempertimbangkan, lebih baik bisa sah. Beta saya suka lain. Karena apa kata orang? Beta belum apa-apa, tetapi Maria sudah dibicarakan oleh masyarakat. Nah, iya. Pada saat persoalan terjadi adik-adik, di situ Tuhan mau datang. Nah, kita semua di sini punya masalah apa sih? Punya. Mulai bangun pagi kita sudah punya masalah seperti Yusuf dan Maria juga punya masalah, tentu berbeda dengan masalah di sini ya. Nah, namun yang kita pelajari, Allah tidak memandang status kita. Entahkah kita dari keluarga yang baik, entahkah kita dari keluarga bagaimana, atau apapun yang pernah terjadi, tapi Allah memandang kita sebagai keluarga. Maka dikatakan dari Yeremia berkata, aku mengasihi kamu. Jadi katong semua dikasih Tuhan. Ayo angkat tangan, siapa mau dikasih Tuhan? Nah, semua anak-anak panti mau dikasih oleh Tuhan. Beserta kita kakak-kakak juga dari pemuda dan orang tua. Nah, Bapak, kita akan belajar yang kedua. Tadi yang pertama, Allah peduli dan Allah mengasihi. Dia tidak mau menghakimi kita, tetapi dia mengasihi kita. Yang kedua, Yesus datang untuk memutus rantai dosa dan luka di hati. Ayo kita baca kembali, atau baca ayat yang ke-21 mulai, dan 1, 2, 3. Dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayo, ya tadi ada di sini yang tahu apa itu dosa? Tidak ada yang tahu dosa? Tidak pernah melakukan dosa? Pernah, karena Roma pasal 3 ayat 23 berkata apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Terus ayat 26 apa lagi? Upah dosa ialah maut. Wah, udah hafal anak-anak panti di sini. Nah, maka kita semua orang berdosa, termasuk Yusuf dan Maria, dia orang berdosa. Hanya Yesus yang dilahirkan nanti yang berdosa. Nah, oleh sebab itu, Natal penekanannya Allah mau menyelamatkan katong dari dosa. Dia mau supaya katong tidak binasa. Nah, apa saja? Natal mengingatkan bahwa Yesus datang bukan hanya sebagai bayi yang lucu, tetapi sebagai juru selamat yang akan membebaskan kita dari dosa yang mengikat. Ayo, siapa yang suka parlente? Apa itu parlente? Bohong. Ada yang angkat tangan jujur di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan tahu dan pengakuannya bahwa suka parlente. Tuhan senang apa sayang?
Tidak, Tuhan tidak senang karena upah dosa ialah maut. Nah, jangankan satu hari, sebanyak-banyak kita berlente juga bohong-bohong, maka Tuhan tambah tidak suka. Tetapi beritanya Yesus datang untuk mematahkan dan memutuskan rantai dosa. Dia menyembuhkan luka hati. Pernah terluka? Luka itu kalau di kulit sakit dan berdarah. Kalau luka hati sakitnya di mana? Cita-cita tak bilang? Di sini. Di hati. Nah, teman-teman di panti di sini mungkin ada yang terluka, mungkin kakak pembinanya mungkin keras ngomong, atau mungkin sama-sama temannya sendiri. Tuhan datang untuk menyembuhkan kita, memulihkan. Maka tema PGI juga menekankan bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga dan katong semua, termasuk keluarga di panti ini. Sebab itu anak-anak dipanggil untuk kita diingatkan, Tuhan Yesus datang untuk mengampuni dosa katong semua, termasuk Hayat dan teman-teman semuanya. Apa saja yang pernah kita buat, kita harus meninggalkan perilaku yang menyimpang. Berkelahi, ada pernah berkelahi di sini? Oh pernah. Saling menyakiti, melanggar aturan. Nah, karena di sini kalau tidak ada aturan kata firman Tuhan maka liar. Perlu ada aturan. Kakak pembina bilang jam misalnya, beta sih tahu jam berapa tidur di sini peraturannya, supaya masuk ke dalam kamar. Jangan dulu, beta masih mau bak teman dulu atau bicara ini dan itu. Nah, melanggar aturan, berbohong, mencuri, hubungan yang tidak sehat. Secara khusus Tuhan mengingatkan kita dan katong semua, jangan sampai kita terjerumus pada pergaulan yang tidak sehat. Dan jangan sampai juga ikut-ikutan orang. Orang bilang, oh di kota besar di sana ada narkoba, padahal di tengah-tengah kita pun ada. Gaya hidup yang tidak memuliakan Tuhan. Maka Tuhan datang untuk memutus rantai. Siapa orang berdosa di sini yang katakan? Kita juga orang berdosa, katong semua yang namanya manusia berdosa. Maka Tuhan mau datang memutus rantai. Setiap kali kita tergoda untuk marah. Marah boleh apa sih? Boleh. Kakak pembina, Ibu Ani mana? Boleh marah Bu? Boleh. Bahkan Alkitab bilang rotan itu wajib untuk mengajar. Jadi siapa yang pernah kena? Kalau di sini nggak ada rotan ya Bu ya? Saya nggak ada. Tetapi siapa yang pernah kena marah? Pernah kena marah teman. Saya nggak apa-apa, jujur di hadapan Tuhan. Termasuk kakak juga, kakak pemuda juga pernah dimarah, marah mamanya, papanya, marah dosennya, marah siapa temannya. Nah, yang tidak boleh adalah hidup dalam amarah. Apa itu amarah? Amarah adalah emosi, tapi amarah hidup terus-menerus marah. Kalau orang Sulawesi bilang bombe itu apa ya? Berkelahi yang lama berkelamaan dan tidak mau bicara. Ya apa kalau orang Ambon di sini bilang? Nah, itulah dikatakan banyak dosa, tapi Tuhan mau mematahkan semua dosa itu. Ketidaktaatan kita. Nah, anak-anak pelita kasih panti asuhan, pelita kasih, Tuhan ingin kita melihat teladan. Dan berikutnya yang terakhir, poin yang ketiga, ketaatan membawa keselamatan. Responnya Yusuf pada ayat 24 apa? Sesudah bangun dari tidurnya Yusuf apa? Berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Artinya, jadi taat itu Tuhan suka. Yusuf hidup taat. Ayo di sini siapa mau hidup taat? Angkat tangannya. Nah, Tuhan suka kalau adik-adik di panti di sini mau hidup taat. Tapi taat itu perlu kayak Yusuf. Masa beta harus terima? Beta kan sing salah. Biasanya kita kata begitu toh, beta sing salah. Tetapi Tuhan bilang kasih itu memaafkan. Kasih itu tidak balas dendam, tapi memaafkan, mengampuni. Kasih itu juga sabar. Nah, maka Allah menghendaki kita belajar untuk taat. Bangunlah Yusuf, berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu.
Nah, dikatakan bahwa Yusuf bangun dari tidurnya dan berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka contoh inilah sebagai yang perlu kita teladani. Demikian juga anak-anak di sini. Mari belajar untuk taat. Belajar untuk mendengar-dengaran. Ayo katong semua punya telinga berapa? Dua. Jangan sampai kakak pembina sudah bilang, misal nama kita Ahmad Yadi. Ahmad, saya mau dengar. Atau Yadi, ya sila apa saja. Padahal telinganya dua, tapi tidak mau dengar. Nah, Yusuf, dia belajar untuk taat. Nah, Tuhan tidak meminta kalian sempurna, tetapi Ia ingin belajar kita seperti Yusuf, tidak berlari dari tanggung jawab. Kalau disuruh mengepel, kerja praktis. Kalau kami dulu di kampus ada istilahnya kerja praktis. Di sini ada nggak kerja pagi atau kerja praktisnya? Ada bilang nyapu. Taat apa sih? Nanti dulu. Tapi Allah mengajarkan melalui Yusuf supaya katong semua taat. Mudah nggak taat? Tidak mudah. Yusuf aja pikir-pikir, bagaimana kalau beta ambil keputusan ini, tapi dia belajar untuk taat. Nah, di panti asuhan kita belajar tentang aturan. Ada aturan apa tidak di sini? Ada. Nah, aturan itu bagus apa sih? Bagus. Bagus, tapi ada kalanya tidak mau taat. Padahal aturan itu untuk menjaga selama kalian ada di sini. Karena suatu hari kelak kalian tidak semuanya harus sudah ada di sini. Diganti dengan adik-adik yang lain. Kalau sudah kerja, tapi ketaatan itu akan menolong kita di tempat lain nanti. Taat untuk mengampuni, bebas dari dendam. Ayo, siapa yang masih marah-marahan? Ayo yang masih satu sama lain. Juga bebas untuk taat untuk berkata jujur. Jangan parlente tadi, bohong-bohong. Tidak ada bohong kecil, tidak ada bohong besar. Tidak ada juga bohong putih atau bohong hitam. Semuanya bohong dosa. Makanya logo sekolah minggu apakah di sini ajarkan apa sih? Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Nah, juga demikian juga mengasihi. Jangan egois. Apa sih egois? Jangan hanya diri sendiri. Jadi menerima temannya, mengasihi kakak-kakaknya, mengasihi adik-adiknya dan teman-temannya. Jadi yang terakhir, Allah memberi nama baru dan identitas baru. Arti Allah yang namanya Immanuel. Ada yang nama Immanuel di sini? Ya, Immanuel itu artinya apa? Yes, Allah menyertai kita. Pintar semua. Ini adalah janji terbesar Natal. Meskipun secara manusia kita mungkin merasa sendirian. Katong di sini pribadi sendiri, misalnya, mama, papa, saudara-saudara yang lain sini ada yang bersaudara tinggal di sini? Ada. Ya, ada yang bersaudara, ada yang juga itu sendiri. Kalau yang bersaudara dan juga sendiri dikatakan Allah peduli dan Allah berjanji untuk senantiasa menyertai. Bagi kita yang ada di pelita kasih, kita bukan anak-anak terlantar. Katakan, beta disayang Tuhan. Sama-sama, 1, 2, 3. Beta disayang Tuhan. Apalagi kakak-kakak dan ibu-ibu pengasuh sangat mengasihi dan menyayangi kalian. Untuk itu tanamkan di dalam diri bahwa tidak ada yang beta terbuang, beta tidak diperhatikan. Allah peduli dan panti ini peduli, tetapi juga anak-anak dikasih Allah. Bukan kita tanpa keluarga. Siapa keluarga kita di sini? Ya, Ibu Hani, Ibu dan beta belum telah hafal. Semua kakak-kakak dan ada adik-adik di sini adalah keluarga yang sudah di dalam panti asuhan pelita kasih ini. Di dalamnya kita sudah diikat. Oleh sebab itu tidak ada istilah madesu. Apa itu madesu? Masa depan suram. Ada itu. Karena di dalam Tuhan selalu ada. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa masa depan itu selalu ada. Yusuf juga dan Maria mendapatkan masa depannya. Demikian juga nanti kakong semua dan adik-adik semua di sini.
Entah berapa tahun yang ada di sini, yang sudah besar nanti. Siapa yang paling besar di sini? Ya, umur berapa? 25 tahun. Satu saat mungkin sudah dapat lope-lopenya, ya ketemu dengan seseorang dan kerja mungkin ya tidak, tetapi ingat bahwa Allah sangat mengasihi dan memberikan masa depan. Tidak ada masa depan surah betas yang ada apa-apa lain, betas yang ada orang tua, atau betas yang ada uang banyak. Jangan. Katakan Tuhanku besar. Amin. Kita punya Tuhan yang lahir ke dunia untuk menyelamatkan adik-adik semua. Maka Natal mengingatkan bahwa Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari dosa, tetapi juga akan menolong kita membangun masa depan kita. Tapi belajar taat dari mana? Dari sini. Belajar seperti Yusuf, belajar taat juga kepada pimpinan Tuhan melalui guru-guru dan juga pengasuh di sini. Anak-anak dan teman-teman yang sudah pemuda dan juga kita semuanya. Kita semuanya punya latar belakang. Tidak ada semua yang sempurna seperti keluarga Yusuf dan Maria yang setia pada Tuhan. Jikalau kalian hidup dalam pertobatan sejak muda, tinggalkan segala dosa yang merintangi, menjaga hati, menjauhi pergaulan bebas, menghormati diri sendiri, belajar bertanggung jawab. Maka suatu hari kelak kalian akan menemukan masa depan. Saya beda sih tahu apakah masa depannya di Amplas atau di bawah situ ya, di MP, tapi semuanya ada masa depan. Mungkin di kota-kota lain atau di tempat-tempat lain, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Allah akan menyelamatkan kita dari semuanya. Jadi aplikasi untuk hidup sehari-hari. Ketika merasa sendiri atau kurang dikasihi, ingat apa tadi? Immanuel. Apa artinya? Allah menyertai kita. Jadi kadang-kadang kalau adik-adik dan teman-teman semua sedang sendiri, ingat Allah menyertai. Jadi apapun yang kalian lakukan, Tuhan melihat. Ia hadir dalam doa. Siapa yang sini sudah pintar berdoa? Nah, puji Tuhan, kakak-kakak sudah pintar berdoa. Adik-adik nanti juga harus pintar berdoa. Allah hadir dalam doa. Dia sejauh mana? Kalau adik-adik banyak berdoa, maka Tuhan juga akan selalu hadir di sana untuk menyediakan yang terbaik. Dan juga melalui pengasuh serta teman-teman yang ada di panti, kita adalah keluarga saling mendukung. Berikutnya, ketika menghadapi pergumulan dosa, serukan nama Yesus. Tuhan artinya Yesus, Yesua artinya apa? Tuhan penyelamat. Jadi dia datang untuk menyelamatkan. Ia punya kuasa untuk membebaskan kita. Nah, untuk itu ketika memandang masa depan, jangan berkata beta bukan anak orang kaya, beta tidak ada keluarga lagi. Jangan. Tapi ingat, katakan Tuhanku akan memberikan masa depan bagi saya. Dan selama saya ada di panti ini, saya belajar taat dan mengikuti rencana Tuhan. Ingatlah bahwa Natal adalah bukti Allah punya rencana bagi mereka yang percaya. Seperti Yusuf dan Maria yang tidak mengerti seluruh rencana Allah, tetapi belajar taat. Maria dan Yusuf tidak mengerti bagaimana maksud Tuhan, tetapi dia belajar taat. Maka dia diberkati oleh Tuhan. Maka kita akan diselamatkan dan diberkati kalau kita belajar taat. Siapa mau belajar taat di sini? T-A-A-T. Taat peraturan, taat kepada Tuhan, dengar kepada Tuhan. Nah, kesimpulan terakhir, Natal bukan sekedar perayaan kelahiran bayi, tapi satu saat Yesus Tuhan kita datang. Bukan lagi seperti kita rayakan di kandang yang hina bayi itu, tapi dia datang suatu hari kelak sebagai hakim yang tahu mana dikatakan oleh Alkitab memisahkan kambing dengan domba. Kambing digambarkan dengan perilaku yang tidak mau taat, suka nanduk. Tetapi juga Tuhan memisahkan orang seperti orang yang taat itu seperti domba yang mau diatur. Ayo, yang sing mau diatur pasti nanti dapat juga upahnya, tapi upahnya di sebelah kiri kata kita. Tapi katong semua mau diatur. Amin. Belajar untuk taat. Nah, Natal adalah pergumulan bahwa Allah turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan dosa katong semua. Diberikan identitas baru sebagai anak-anaknya dan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Natal bukan hanya tentang kelahiran Yesus, tetapi tentang harapan di hati. Masih punya harapan?
Siapa yang mau sekolah besar nanti mau jadi orang sukses? Angkat tangannya. Wah, nanti kakak-kakak pembina bantu doakan supaya mereka menjadi pemuda-pemuda, doakan supaya mereka memiliki masa depan yang indah dan cerah. Karena satu saat kita ketemu dan kita dalam kondisi bagaimana Tuhan memberkati. Maka mari, siapapun di antara kita semua yang masih ada masalah dengan temannya, mari buka hati, pulihkan hati, mempersiapkan hidup kita untuk belajar taat. Tidak gampang, minta kekuatan Roh Kudus. Mari sambut dengan hati yang mau berubah, mau taat, mau berjalan. Meskipun keadaan keluarga kita tidak sempurna, sekali lagi Benda katakan, mungkin juga pernah dimarah di sini, mungkin juga ada rasa tersinggung di sini. Kita sekarang termasuk dalam keluarga Allah yang kekal. Mari sambut Yesus di mana? Di hati. Kalau cita-cita tak bilang sakitnya di hati, sekarang yang di hati itu kita mau keluarkan. Nanti kita akan doakan bersama dengan ibu-ibu pendeta, ibu majelis, dan teman-teman kakak-kakak pembina di Majelis Saret. Setelah itu minta damai sejahtera dari Tuhan. Izinkan Dia membersihkan hati kita. Izinkan yang jahat-jahat jauh. Kalau kita tidak suka, tidak taat, minta kekuatan supaya Tuhan, Roh-Nya yang kudus membuat kita taat. Hiduplah sebagai anak-anak terang yang membawa kasih pelita kepada dunia ini. Apalagi nama Pak Panti Asuhan kita apa namanya? Pelita kasih. Ya, sekali lagi. Pelita kasih. Biarlah anak-anak di sini sungguh menjadi pelita. Tahu pelita? Tahu. Ya, ini lampu bohlam, tapi pelita dulu itu sebelum ada Thomas Alva Edison belum menciptakan listrik, ada pelita namanya. Di kampung-kampung yang mungkin di Mas Heram ini masih ada ya. Pelita berfungsi untuk apa? Menerangi, menunjuk arah, dan membuat jelas segala-galanya. Nah, termasuk anak-anak dan kakak-kakak, abang-abang yang ada di sini. Jadilah anak pelita kasih, menerangi di tengah kegelapan. Dan juga di tengah pergaulannya, masa depannya menjadi berkat dan semua kelihatannya baik adanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan yang adalah Allah Immanuel membersihkan hidup kita. Mari kita membuka hati sambut Dia di malam Natal ini. Setiap waktu biarlah hidup kita diarahkan kepada Tuhan. Izinkan Dia membersihkan kantong semua. Kalau setiap hari di rumah harus dipel, di halaman harus disapu. Hati kita pun juga setiap hari harus dikoreksi dan dilihat oleh Tuhan. Adik kecil maupun adik-adik besar yang sudah besar, nyong-nyong, mari kita hidup sebagai anak dan pemuda terang yang membawa pelita kasih kepada dunia. Datang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Saya orang berdosa dan teman-teman yang ada di sini. Buka hati kami untuk terus belajar dari ketidaksempurnaan kami. Engkau mau hadir dan tolong kami Tuhan. Apapun yang sedang kami alami hari-hari ini, entahkah kami dalam kondisi yang kurang enak, atau mungkin ada persoalan dengan teman kami, teman sekamar, atau teman di rumah, di panti ini, atau dengan kakak, atau banyak hal yang lain. Tuhan, Engkau bekerja, Engkau mengasihi dan Engkau peduli. Bahkan Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami. Bebaskan kami dari kebiasaan dan dosa, keinginan jahat, bahkan pemberontakan dalam diri kami. Tuhan, tolong bebaskan kami. Jadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang mencerminkan kasih-Mu. Anak-anak yang mau diatur, anak-anak yang disediakan masa depan yang cerah bagi kami semuanya. Kami tahu bahwa Tuhan kami lebih besar dari persoalan yang ada. Dan selama kami ada di panti ini, kami ingin memuliakan Tuhan. Bersyukur untuk Ibu Panti dan juga kakak-kakak dan semua pembina di sini yang telah menolong anak-anak dan adik-adik dan teman-teman kami di sini. Yang bersyukur untuk dalam firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan silakan pada kakak.